Perkenalkan, kami tim Site Robotion Indonesia dari PENS andil diri dalam Gemastik ke-15 kategori Piranti Cerdas, Sistem Benam, dan juga IoT. Kami hadir membawa sebuah inovasi mobil robotik yaitu Suklin Bot. Di sini kami telah melakukan instalasi proyek yaitu simulasi robot. Berdasarkan data riset, Kementerian Kesehatan diketahui hanya 20% dari total masyarakat 262 juta jiwa di Indonesia, hanya sekitar 52 juta orang yang memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekitar dan dampaknya terhadap kesehatan. Kebersihan lingkungan sekitar yang tidak jauh dari masyarakat yaitu lingkungan rumah. Dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, permasalahan ini dengan sangat mudah dapat diatasi. Salah satunya dengan adanya Smart Cleaning Robot Integrate Automate with Vehicle with Control and Monitoring Application Real Time, di mana kami menggunakan teknologi yang berbasis dengan Internet of Things atau IoT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini kami dari Site Robotion Indonesia. Kami memiliki produk yang bernama Automate with Vehicle untuk kebersihan lingkungan dengan teknologi Autonomous Driving dan juga Internet of Things atau yang biasa disingkat dengan GOAGV. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Adelia Pradatia, dan juga 2 rekan saya yang bernama Muhammad Kusnul Kuluk dan juga Ilman Hukma Rosyidi. Yang melatar belakangi adanya GOAGV ini adalah berdasarkan data riset Kementerian Kesehatan, diketahui hanya 20% dari total masyarakat 262 juta jiwa di Indonesia, hanya sekitar. Namun, berdasarkan berita resmi statistik yang dirilis Badan Pusat Statistik atau yang biasa disingkat dengan BPS terkait dengan keadaan ketenagakerjaan Indonesia pada Februari 2020, bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK untuk pekerja perempuan meningkat sebesar 61,26% menjadi 66,35% dari tahun lalu yaitu 2020. Sehingga tidak sedikit keluarga yang memutuskan untuk memperkerjakan pembantu rumah tangga untuk menyelesaikan pekerjaan ini, yang tentunya justru memakan uang kas keluarga. Namun, jika permasalahan tersebut dibiarkan, maka akan timbul beberapa efek, yaitu rumah yang kotor dan juga timbulnya penyakit seperti iritasi kulit, leptospirosis, dan stres, dan lain-lain. Di sini, Suklin Bot hadir sebagai solusi masalah tersebut. Mengapa Suklin Bot? Karena kami di sini memiliki beberapa poin. Yang pertama, ada mapping untuk menambah akurasi dan efektivitas. Yang kedua, yaitu kami dapat membersihkan ruangan secara otomatis. Yang ketiga adalah monitoring hasil mapping. Yang keempat, ada cek kondisi robot pembersih ruangan. Dan yang kelima, ada robot dapat menghindari obstacle yang ada secara otomatis. Suklin Bot sendiri memiliki spesifikasi alat yang luar biasa. Yang pertama, kami menggunakan jangkauan mapping radius diameter 12 meter. Yang kedua, kecepatan linear 0,22 meter per detik, kecepatan angular 2,84 meter per detik. Yang keempat ada master, kami menggunakan Raspberry Pi 4B memori 4 GB. Yang kelima ada microcontroller, kami menggunakan STM32, kami menggunakan 3 roda encoder rotary motor, kami menggunakan drive motor BTS 7960 dan kami menggunakan power source LiPo 5000 mAh 3S1P.
Soklin Robot memiliki banyak sekali fitur. Soklin Robot memiliki banyak sekali fitur. Yang pertama ada fitur robot, yaitu robot dapat bergerak secara autonomus, dapat menyedot debu dan juga sampah kecil, terintegrasi dengan internet, machine learning, dan artificial intelligence. Yang kedua ada fitur autonomous. Fitur autonomous memiliki beberapa algoritma. Salah satunya adalah algoritma berjalan secara spiral seperti gambar di samping. Yang ketiga ada fitur machine learning, yaitu traffic light recognizing, intersection, construction, parking, level crossing, dan juga tunnel. Yang keempat ada fitur aplikasi. Di sini robot dapat di mode autonomous, remote control untuk robot, monitoring maps dan posisi robot, monitoring kondisi sensor robot. Pada aplikasi Soklin Bot di sini juga terdapat beberapa fitur. Yang pertama ada fitur autonomous, di mana dapat digunakan sebagai cleaning method, monitoring map, robot status, dan juga robot position. Lalu yang kedua ada fitur remote control, di mana dapat menentukan waypoint selector, remote control, robot status, dan juga robot position. Dan yang terakhir yang dimiliki oleh fitur aplikasi adalah fitur monitoring sensor, di mana dapat sensor selector, sensor status, monitoring value of sensor, dan juga refresh sensor. Berikut adalah gambaran dari hardware system dan juga 3D model. Di sini kami akan membuat sebaik mungkin agar mendapatkan output yang baik juga. Selanjutnya adalah efektivitas dan efisiensi saat simulasi, yaitu adalah ruangan 3x6, obstacle 3 dengan kecepatan linear 0,22 meter per second. Lalu ada kecepatan angular yaitu 2,84 radius per second. Lalu untuk memutari ruangan kami membutuhkan 45 detik. Dan efektivitas dan efisiensi pada Soklin Bot nyatanya pada ruangan 2x3, obstacle 1, ukuran sampah maksimal 8x8x1 cm, berat sampah 200 gram, memutari ruangan yaitu selama 41 detik, seluas ruangan yaitu 2 menit 7 detik, dan hasil sampah yang diambil adalah 80%. Selanjutnya, di sini kami mempunyai arsitektur daripada software. Yang berwarna biru adalah front end, yang berwarna kuning adalah back end, dan yang berwarna hijau adalah database. Front end sendiri kami menggunakan Webpack, Nuxt.js, HTML atau XML, ada CSS juga. Lalu untuk back end-nya sendiri kami menggunakan Django Python dan juga internet. Dan untuk database-nya kami menggunakan PostgreSQL. Untuk arsitektur dari IoT Concept, di sini robot dan juga aplikasi diintegrasikan dengan internet. Untuk robotnya sendiri digunakan untuk sensor dan juga aktuator, dan aplikasinya sendiri digunakan backend, frontend, dan database itu tadi yang dijelaskan oleh arsitektur software. Pada workflow ini, case kita untuk melakukan pembersihan lingkungan dalam ruangan harus terdapat dua objek, yakni user dan juga room. Dengan adanya itu, robot Soklin Bot dapat melakukan fitur-fiturnya, yakni mapping dan juga cleaning auto. Lalu, benefit berupa output, yakni berupa kebersihan lingkungan yang dilakukan secara efisien dan juga akurat. Soklin Bot memiliki plan for the next. Pada performance, kami menargetkan pada 2023 ini untuk upgrade the machine learning, lalu ada increase quality camera sensor, dan pada 2024 kami menargetkan add accuracy in waypoint method, yang selanjutnya ada move to cloud communication, dan pada 2025 kami menargetkan add the future dan Soklin Bot kami menghasilkan harga-harga komponen pada Soklin Bot. Jika di total keseluruhan, maka hasilnya adalah 10.940, di mana harga tersebut tidak sebanding dengan kita menyewa ART per bulan. Semisal kita bersihkan apa, Bu? Sekian dari kami, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Mari kita menjaga kebersihan dengan inovasi terbaru dan juga teknologi tercanggih seperti Soklin Bot dari Set Robotion Indonesia. Sampai jumpa kembali.